Assalamualaikum Ayu Anggita Sari. Ya kita tunggu 10 menit lagi lah. Walaupun ini ya, kita tunggu 10 menit lagi. Oke. Ini yang nggak baik. Berapa? Berapa lah? Waalaikumsalam Santi sama Siti. Kemarin pada bisa sholat id semua? Nggak bisa ya kali ya? Karena hari apa itu? Hari Kamis minggu lalu ya. Ini seharusnya bahan minggu lalu, tapi baru sekarang. Saya lagi itu rame-rame di masjid bakar-bakar kemarin. Dan kedengaran ya suara? Kedengaran kan?
Halo, dengaran pasti ya. Oke. Iya, ayo. Nanti Adi lagi takut nonton, jadi aku nggak bisa konsentrasi. Iya. Oh. Maaf nih nanti kalau kedengaran suara anak-anak saya karena istri saya lagi kuliah. Saya satu ruangan sama anak-anak saya nih ngajarnya. Apa? Apa Bapak bilang? Jangan berisik. Si Ayu, Mbak Siti Amina sama Santi nanti insya Allah datang ke Taipei tanggal 4 ini. Udah 21.17, mungkin kita mulai aja ya. Soalnya nanti insya Allah saya hanya sejam aja ini kan bisa saya kasihkan soal UTS kita di sana. Tapi bagi yang berhalangan nanti juga akan saya berikan soal UTS-nya secara online. Oke, baik. Hari ini bahan kajian kita sedikit saja, hanya 4 slide. Tiga slide sebenarnya. Minggu lalu secara sekilas kita sudah bahas hal-hal yang mempengaruhi falas. Sekarang akan kita bahas penentuan kurs falas. Penentuan kurs falas yang paling pertama kita bahas adalah sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system. Jadi kalau misalnya negara Indonesia memakai kurs tetap, tapi dulu Indonesia pakai kurs tetap, sekarang Indonesia sudah pakai kurs floating. Kalau kurs tetap, kurs yang tidak berubah-ubah karena dikaitkan dengan emas sebagai standar patokan. Jadi misalnya kalau tidak salah yang masih memakai kurs tetap ini Arab Saudi. Jadi misalnya $1 ditetapkan Rp9.000 misalnya. $1 US dollar sama dengan Rp9.000. Oke.
Gimana caranya dikaitkan dengan sistem cadangan pemerintah menjaga kursnya tetap segitu. Ya, selamat malam Tirabaya. Jadi seperti itu. Kelemahannya karena ada dana cadangan atau cadangan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga nilai tukarnya. Inilah kelemahan dari fixed exchange rate system. Misalnya Indonesia memakai fixed rate, misalnya fixed aliran nilai tukar tetap 1 NT 400. Sekarang sudah sampai 440 ya. Ada 440 sekarang. Dia hanya kita patokan sampai 400, 447, sudah 450. Kalau menjaga 440, misalnya kita negara yang terlalu banyak ekspor, kalau terlalu banyak ekspor, mata uangnya menguat apa melemah? Kalau kita banyak ekspor, mata uangnya kita menguat apa melemah? Kalau banyak ekspor itu mata uang asing akan banyak di Indonesia. Akhirnya kita kekurangan mata uang rupiah, sehingga mata uang kita akan menguat. Jadi kalau negara kita negara eksportir, seharusnya bukan jadi 447, tapi jadi 350. Tapi karena negaranya menginginkan nilainya tetap 400, maka Bank Sentral dalam hal ini pemerintah memborong mata uang asing. Mata uang asing itu dibeli, sehingga nilai tukarnya jadi tetap 400. Itu kelemahannya. Nah, ingat ya, prinsipnya seperti itu. Kondisi di negara kita seperti ini, banyak mata uang asing atau kekurangan mata uang asing. Bila banyak mata uang asing, negara membeli. Bila kurang mata uang asing, negara menjual. Jadi seperti itu. Kalau mata uang asingnya kebanyakan, dikurangi. Kalau mata uang asingnya kekurangan, pemerintah melepas mata uang asing. Itu jadi kalau aliran fixed rate. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya. Nah. Wah. Jadi seperti ini. Jadi bayangkan, rumit ya. Tapi kalau dibuat soal cerita, insya Allah jadi gampang. Jadi ini garis supply, ini garis demand, permintaan. Ini supply dan permintaan. Ya, penawaran dan permintaan. Awalnya nilai tukarnya di 10.000. Nilai tukarnya 10.000. Taruhlah Indonesia memakai sistem kurs tetap. Indonesia misalnya memakai kurs tetap. Nilainya dipatok 10.000. Misalnya negara kita ekspornya banyak. Nih, ekspornya banyak. Menyebabkan kalau ekspor banyak, di dalam negeri mata uang asingnya kan banyak tuh. Mata uangnya banyak. Jadi bayangkan sistem kesetimbangan ya. Sistem kesetimbangan. Kita buat kayak timbangan aja lah.
Di timbangan. Gimana sih gambar timbangan gini ya? Nah, Sret. Ini ya timbangan ya. Misalnya di sini Rp di sini dolar. Kalau ekspornya banyak, uang masuk ke Indonesia banyak kan dolarnya? Ya. Karena dolarnya banyak, ini makin berat kan, makin banyak kan? Makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Artinya rupiahnya kekurangan, sehingga mata uang rupiah menguat. Menguat itu menjadi 9.000. Negara memakai sistem kurs tetap. Dia patok di harga 10.000. Tadinya 10.000, kesetimbangan barunya ini garis garis supply, ini garis demandnya. Oke. Garis demandnya turun ke 10.000. Ini geser ke sini. Ke 9.000 maksud saya. 9.000. Terus gimana caranya biar balik lagi 10.000? Kita buat garis supply yang baru. Di garis supply yang baru. Gimana garis supply yang baru? Karena di sini berhamburan mata uang asing, maka pemerintah beli mata uang asing biar jadi seimbang lagi 10.000 lagi. Gitu. Kapan yang habis ini itunya? Ya. Ya. Bisa dipahami ya? Negara kita mau banyak ekspor. Kalau negara kita banyak ekspor, uang asing di dalam negeri kita banyak. Karena mata uang asing di negeri kita banyak, rupiah menguat. Itu dari 10.000 menjadi 9.000. Gimana caranya biar jadi 10.000 lagi? Karena kita sistem kurs tetap, mata uang asingnya di pasar itu di masyarakat dibeli pemerintah biar jumlahnya jadi sama, rupiahnya dolarnya 1, rupiahnya 9, dolarnya 1, rupiahnya 10.000. Jadi seperti itu. Coba bayangkan kalau orang Indonesia tiba-tiba jadi BMI semua. Menjadi TKI, TKW semua. Kira-kira mata uang kita menguat apa melemah? Mata uang kita kira-kira jadi 9.000 apa jadi 11.000? Mata uang kita menjadi 9.000. Kenapa 9.000? Karena mata uang asing banyak masuk ke Indonesia. Mata uang asing banyak di Indonesia, sehingga negara untuk menjaga tetap 10.000, mata uang asingnya dibeli. Jadi seperti itu. Inilah kelemahan sistem kurs tetap. Ya, pemerintahnya betul-betul campur tangan untuk menjaga kurs itu tetap seperti itu. Untuk bisnis enak jadi. Untuk keuntungannya bisnis enak. Jadi kalau kita banyak butuh barang-barang impor, kita sudah tahu prediksi biaya kita. Ya kan? Kalau kita seperti sekarang,
barang-barang bahan baku kita banyak dari impor, mungkin sekarang harganya 1 juta misalnya, karena kursnya sekian. Bulan depan naik jadi 1.500.000. Bulan depannya lagi jadi 1.300.000 misalnya. Jadi kan untuk bisnis nggak enak kan? Itu kelemahannya. Nah, sekarang kalau misalnya negara kita jadi impor, negara kita banyak impor. Impor itu apa? Dan ngomong panik-panik, Bapak lagi ngejar. Kalau impor, D-nya pindah dari 10.000 menjadi 11.000. Jadi di sini naiknya ke arah atas. Jadi mata uangnya akan melemah. Kenapa mata uangnya melemah? Karena mata uang asingnya kekurangan. Kita bayar mata uang asing. Akibatnya pemerintah akan mensuplai mata uang asing. Dia akan melepas simpanan mata uang asingnya ke masyarakat. Jadi seperti itu. Oke ya. Grafik-grafik seperti ini harus dipelajari, soalnya favorit juga untuk dikeluar di UN. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan tentang kurs tetap ini? Ya. Oke, saya nggak ada dulu. Jadi bayangkanlah dengan timbangan, kalau negara banyak ekspor, mata uang asing masuk semua. Ya kan, kenapa dia beli, jual barang, terus mata uang asing masuk semua. Kalau impor, mata uang asing keluar semua. Jadi kurang mata uang asing. Ya, jadi seperti itu. Pemerintah tugasnya kalau ekspor menjaga mata uang asingnya dibeli. Kalau banyak impor, mata uang asingnya dilepas. Sehingga mata uang asingnya tetap terjaga. Dulu Indonesia memakai aliran kurs tetap, tapi sekarang sudah floating. Walaupun tidak floating bebas, tapi Berty float istilahnya. Oke. Iya, iya betul. Karena kebutuhan mata uang asing kita akan menjadi banyak. Oke. Ya. Tunggu sebentar ya, saya ke toilet sebentar. Oh.
Oke, kita lanjutkan ya. Sistem kedua adalah kurs bebas atau floating exchange rate. Kurs bebas adalah kurs yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar bebas, lepas dari kaitan dengan emas dan lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam sistem kurs bebas, nilai tukar dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu dirty float, yaitu pemerintah ikut main juga. Jadi dia mempengaruhi juga, dia jagalah nilai tukarnya. Atau clean float, tapi nanti bisa nilai tukarnya sehari ini 11.000, minggu depan jadi 17.000. Jadi floatingnya sangat berfluktuasi. Ini juga gak enaknya untuk usaha-usaha yang bahan bakunya impor ya. Jadi susah kan bisnis seperti itu. Tapi keuntungannya tidak ada kewajiban pemerintah untuk menyimpan dana cadangan atau uang asing. Ini saya survei kecil-kecilan aja, survei kecil-kecilan. Suaranya putus-putus. Waduh. Saya putus-putus, waduh. Sebelum kerja di Taiwan, mbak-mbak semua ini ngerti nggak sama nilai tukar mata uang asing gitu? Pernah nggak belajar ini di SMP, SD gitu? Sebelum di Taiwan ya? Oh, ada mata uang asing gitu. Ada tahu? Survei kecil-kecilan aja. Jadi kayak di kampung saya itu kadang-kadang ada yang heboh karena di pakaian itu ada uang 10.000 yuan, 10.000 won. Oh, SMP pernah diajar. Ya, alhamdulillah lah artinya. Bapak di sini ada uang rupiah lagi ya? Ya. Soalnya nggak pernah saya. Iya. Oh, masih. SMP-nya di mana dulu Tiramaya? Ya, SMP saya di mana? Di Jawa. Ponorogo. Oh, iya iya iya. Jawa Timur. Ya, syukurlah. Artinya bagus juga ya pendidikannya.
Tadi Betul. Mama pulang. oke. Nah, berikutnya kita akan membahas neraca pembayaran. Jadi kalau slide-nya itu sudah habis, tapi kita buka di halaman 75 di modul modul yang online Siapa yang mau? ya. Jadi kita bahas tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah mencatat transaksi luar negeri dari suatu negara. Setiap negara mengadakan pencatatan yang selengkap mungkin tentang transaksi ekonomi dengan luar negeri, baik jumlah dan nilai barang yang diekspor atau yang diimpor. Apa, berapa, ke, dan dari mana. Maupun mengenai pembayarannya, penerimaan dan pengeluaran utang dan tagihan. Jadi, semua yang menghasilkan devisa atau menimbulkan tagihan terhadap luar negeri dicatat di sisi kredit. Ini yang dicatat ya. Dicatat di sisi kredit. Sedangkan pembayaran atau menimbulkan hutang terhadap luar negeri dicatat di sisi debit. Dicatat di sisi debit. Itu yang harus dicatat. Pokoknya uang masuk sama tagihan ke luar negeri itu dicatat di sisi kredit, positif. Kalau pembayaran dan hutang di sisi debit dengan negatif. Neraca pembayaran bukanlah neraca dalam arti pembukuan biasa. Ya, maksudnya ini beda dengan neraca di perusahaan. Neraca dalam pembukuan adalah suatu daftar semua harta, utang, dan modal suatu usaha pada saat tanggal tertentu. Itu bedanya kalau di perusahaan ya. Semua harta, utang, modal. Itu neraca. Nah, sementara neraca pembayaran internasional merupakan ikhtisar transaksi-transaksi ekonomi dengan luar negeri selama satu periode tertentu. Jadi yang penting di sini adalah transaksi-transaksi ekonomi luar negeri. Neraca pembayaran tidaklah menunjukkan besarnya atau keadaan modal suatu negara, melainkan perubahan-perubahan posisinya. Pada dasarnya, neraca pembayaran mempunyai dua komponen, yaitu neraca transaksi berjalan dan arus modal. Pindah ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian, data yang ditunjukkan menggambarkan nilai barang seperti karet, minyak, hasil industri manufaktur, dan jasa seperti turisme, pelancongan, keuntungan dari investasi di luar negeri, dan biaya pengangkutan yang diperdagangkan. Dengan demikian, dalam transaksi berjalan dicatat transaksi-transaksi berikut ini. Ekspor dan impor barang, ekspor dan impor jasa. Misalnya, transaksi dalam kegiatan pengangkutan karena perjalanan luar negeri dan pendapatan dari investasi modal. Perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang-barang disebut neraca perdagangan. Suatu negara dikatakan surplus jika dalam neraca perdagangannya nilai ekspor melebihi nilai impor. Jadi neraca perdagangan transaksi berjalan isinya apa tadi? Ekspor dan impor. Ekspor dan impor barang dan jasa.
Jadi neraca perdagangan itu isinya adalah kegiatan transaksi ekonomi dengan luar negeri. Ini yang harus digarisbawahi. Oke. Udah pada punya bukunya kan? Udah, ya, oke. Kalau arus modal adalah transaksi modal yang menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam arus modal dicatat dua golongan transaksi, yaitu aliran modal pemerintah. Aliran ini dapat berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing, dan aliran modal swasta. Aliran modal swasta terdiri atas investasi langsung, investasi portofolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Misalnya Indonesia beli surat utang negara lain. Sedangkan amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang telah masa lalu telah dijual oleh penduduk dan negara lain. Misalnya kita kan punya ori ya. Ori sekarang lagi besar katanya, bunganya 9%, lagi tren baru-baru ini. Jadi contohnya di buku diberikan pengeluaran dan utang dicatat dalam sisi debit, penerimaan atau piutang dalam sisi kredit. Impor barang jasa masih plus, artinya surplus karena ekspor barangnya dan impor barangnya masih untung barangnya. Tapi memang seperti inilah faktanya, kita jasanya biasanya negatif. Bunga kita masih punya banyak pinjaman. Dicatat masing kalau dibagi 200 juta hutang Indonesia, masing-masing orang hutang berapa ya? Kalau nggak salah 50 juta jadi. Saya lupa. Minggu depan insya Allah saya beritahu nanti. Di totalnya seperti itu. Ya, yang sering dilihat orang adalah cadangannya, cadangan devisanya. Cadangan devisa kita termasuk tidak besar. Cadangan devisa Taiwan sangat besar. Ya, dia jadi bingung sebenarnya uangnya mau diapain. Guyon-guyonnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem kurs tetap dan sistem kurs floating. Yang penting dari kurs tetap dan floating adalah pada kurs tetap untuk menjaga nilai tukar yang telah ditetapkan, pemerintah membeli mata uang asing atau mengeluarkan mata uang asingnya. Tergantung mata uangnya melemah atau menguat. Untuk ngecek bila mata uangnya melemah sedangkan dia memakai sistem kurs tetap, maka negara akan A. membeli mata uang asing, B. menjual mata uang asing. A atau B? Ya tunggulah sebentar lagi. Karena mata uangnya akan melemah, mata uang yang melemah artinya 10.000 menjadi 11.000, maka pemerintah akan menjual mata uang asing. Mata uang asingnya disebarkan di pasar. Karena mata uang rupiahnya melemah.
Itu terjadi kalau negara kita terlalu banyak impor. Itu ya, itu yang penting dari sistem kurs tetap dan kurs floating atau mengambang. Terus yang kedua, kita membahas tentang neraca pembayaran. Pembayaran ini yang harus diingat adalah pencatatan sisi kredit yang berisi dari piutang dan penerimaan, dan sisi debit, hutang dan pembayaran. Oke, penerimaan dan piutang, pembayaran dan hutang, sisi debit. Dan ada yang dinamakan transaksi berjalan dan arus modal. Transaksi berjalan berisi tentang ekspor dan impor barang, juga ekspor dan impor jasa. Sedangkan arusan modal berisi tentang aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Seperti itu. Ya. Ya, itu aja kuliah kita hari ini. Sekolah kita hari ini. Ada yang ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, minggu depan kita ketemu, bukan minggu depan, tanggal 4 kita ketemu di KDEI. Nanti soalnya akan saya bagikan di sana, soal UTS-nya. Putus-putus ya? Iya. Ya mudah-mudahan rekamannya nanti nggak suaranya nggak putus-putus. Itu aja ya sementara ya. Makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar